Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, siapa di antara kalian semua yang saat ini mempunyai hutang di Akulaku dan sudah telat 2 minggu tetapi sudah tidak ditagih lagi, baik di telepon, di chat WA, di SMS ataupun di email? Nah, silakan kalian bisa berbagi pengalaman dengan menuliskan di kolom komentar. Nah, kali ini yang akan saya bahas yaitu telat bayar 2 minggu di Akulaku, dan ini berdasarkan pengalaman teman-teman saya juga. Ada yang sudah mengalami keterlambatan pembayaran lewat dari 2 minggu dan sudah tidak ditagih, padahal sebelumnya di antara telat 1 hari sampai telat 2 minggu tersebut setiap hari selalu ditelepon, selalu di chat WA, selalu di SMS ditanyakan perihal tagihan yang belum dibayarkan. Tetapi setelah keterlambatan 2 minggu tidak pernah ditagih lagi, dan handphone yang kita pakai jadi hening, biasanya rame sama penelponan, rame sama notifikasi chat WA yang dikirimkan oleh debt collector Akulaku. Nah, ini menurut saya dan menurut pengalaman dari teman-teman saya, ada beberapa kemungkinan ketika kita mempunyai utang di Akulaku dan sudah telat 2 minggu tetapi sudah tidak ditagih lagi. Yang kemungkinan pertama bisa saja karena nilai nominal hutang yang kalian tunggak itu nilainya kecil, misalkan hanya 100.000, 200.000, atau paling tinggi mungkin 1 juta. Kemungkinan besar setelah lewat 2 minggu ada yang tidak pernah ditagih lagi. Lalu kemungkinan berikutnya bisa saja ketika lewat tanggal jatuh tempo 2 minggu sudah tidak ada yang menagih lagi. Itu kemungkinan besar DC pinjol Akulaku itu akan datang mengunjungi alamat nasabahnya. Karena mungkin setelah dilakukan penagihan via telepon, via chat WA dan SMS, setelah email tidak ada respon baik ataupun tidak direspon oleh nasabahnya, sehingga setelah lewat 2 minggu tidak ditagih lagi secara online, dan itu ada kemungkinan DC lapangan akan datang ke rumah. Tetapi hal itu juga dipengaruhi oleh nilai nominal hutang kita dan juga lokasi dari alamat rumah kita yang dicantumkan ketika mengajukan pinjaman di Akulaku. Kalau lokasinya di pelosok dan mungkin sulit dijangkau oleh kendaraan, ada kemungkinan DC pinjol Akulaku tersebut tidak akan datang ke rumah Anda, dan mungkin mereka hanya bisa menagih melalui online saja, sehingga setelah lewat 2 minggu tidak pernah menagih lagi. Lalu ada beberapa kemungkinan lain yang bisa saja mungkin itu pihak Akulaku menunggu dari nasabahnya, menunggu itikad baik dari nasabahnya untuk membayar utang tanpa harus didatangi ke rumah. Itu bisa saja terjadi karena mungkin nilai nominal hutangnya tidak terlalu besar, jadi pihak Akulaku ini menunggu kesadaran dari nasabahnya tersebut untuk membayar. Lalu kemungkinan selanjutnya bisa saja karena ketika mengajukan pinjaman uang di pinjol Akulaku tersebut sudah diasuransikan dan nasabah ini menandatangani asuransi ketika mengajukan pinjaman. Itu bisa saja terjadi sehingga pihak Akulaku tidak terlalu menagih secara gencar-gencar karena kan mungkin nilai nominalnya kecil dan juga sudah diasuransikan, sehingga ketika dicoba dilakukan penagihan selama 2 minggu pertama itu tidak ada respon dari nasabah, maka setelah keterlambatan 2 minggu tidak ditagih lagi. Itulah beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi ketika kalian mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 2 minggu di Akulaku dan sudah tidak pernah ditagih lagi. Tapi tetap kalian berhati-hati dan tetap waspada apabila tiba-tiba ada DC lapangan yang datang ke rumah. Yang harus kalian siapkan adalah mental kalian. Jangan memperlihatkan rasa takut dan tetap tenang, tetap santai, dan seperti biasa ketika ada DC lapangan dari Akulaku atau dari pinjol manapun, tanyakan dulu kelengkapan surat-suratnya, karena khawatir kalau kalian tidak menanyakan di awal kelengkapan surat-surat dari debt collector tersebut, kalian akan melayani orang yang salah atau mungkin ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Akulaku dan ingin menipu kalian. Seperti yang sudah dibahas di video-video sebelumnya, ketika ada DC lapangan dari pinjaman online Akulaku datang ke rumah, yang harus kalian tanyakan adalah KTP, lalu surat tugas penagihan, ID card, dan sertifikasi profesi penagihan yang itu harus dibawa oleh debt collector pinjaman online manapun termasuk Akulaku. Itu harus kalian periksa dulu, karena kalau misalkan kalian melayani orang yang salah, ada kemungkinan nanti kalian bisa terjebak dalam penipuan, karena akhir-akhir ini banyak sekali penipuan-penipuan yang mengatasnamakan DC pinjaman online, atas nama yang mengatasnamakan perbankan dan yang lainnya, sehingga kalian harus tetap ekstra hati-hati
ketika berhadapan dengan orang yang tiba-tiba datang ke rumah dan mengaku dari DC pinjaman online Aku Laku. Jadi itulah teman-teman beberapa hal yang menyebabkan ketika kalian mempunyai utang di Aku Laku dan sudah telat 2 minggu, bisa saja pinjaman kalian diasuransikan, lalu ada kemungkinan DC lapangan Aku Laku akan datang ke rumah, lalu selanjutnya mungkin karena nilai nominalnya kecil dan lokasi rumah kalian jauh di pelosok, sehingga DC pinjol Aku Laku ini segan dan malas untuk mengunjungi kalian. Itu bisa saja terjadi ya. Jadi yang terpenting yang harus kalian lakukan adalah ketika kalian sudah tidak mempunyai uang, jangan memaksakan membayar utang di Aku Laku dengan cara berhutang kembali, karena itu akan berpotensi kalian melakukan gali lubang dan berpotensi akan menjerat kalian ke dalam lingkaran hutang yang semakin besar. Sebaiknya kalau sudah mempunyai utang di satu pinjaman online yaitu Aku Laku dan kalian sudah tidak sanggup bayar, solusinya hanya satu, yaitu gagal bayarkan saja dan kalian terima segala resikonya. Seperti yang saya bilang tadi, yaitu ada kemungkinan kalian didatangi DC lapangan, lalu nama kalian akan di blacklist, atau mungkin bisa saja nantinya nama kalian akan masuk daftar hitam atau slik OJK. Jadi yang terpenting yang harus kalian lakukan ketika kalian sudah tidak mampu bayar, jangan coba-coba membayar dengan cara gali lubang, tutup lubang, karena itu akan menjerumuskan kalian ke masalah yang lebih besar dan mungkin kalian akan terlilit hutang yang semakin besar pula. Oleh karena itu, segera dari sekarang mantapkan diri untuk gagal bayar ketika kalian sudah tidak mampu bayar. Jangan memaksakan membayar sementara kebutuhan kalian terbengkalai, keluarga kalian terbengkalai. Lebih baik fokuskan dulu pada kebutuhan kalian, penuhi kebutuhan keluarga kalian, dan lupakan semua tentang pinjaman online Aku Laku. Karena dengan seperti itu kalian bisa lebih fokus untuk mencari uang, lebih fokus untuk mencari rezeki, untuk membangun masa depan kalian, dan tidak perlu lagi memperjuangkan pinjaman online. Karena kalau kalian terus-terusan berusaha membayar utang di pinjaman online, sama saja dengan menghancurkan hidup kalian dan menghancurkan masa depan kalian secara perlahan-lahan tanpa kalian sadari. Jadi sebaiknya dari sekarang, buat teman-teman yang sudah terlanjur meminjam uang di pinjaman online dan sudah tidak sanggup bayar, terutama di Aku Laku, sebaiknya segera gagal bayarkan. Dan buat teman-teman semuanya yang belum pernah meminjam uang di pinjaman online dan belum tahu apa itu pinjaman online, sebaiknya jangan coba-coba kalian penasaran untuk meminjam uang di pinjaman online, karena kalau kalian berusaha mencoba untuk meminjam uang di pinjaman online, maka itulah awal kehancuran hidup kalian. Di saat nanti ketika jatuh tempo kalian tidak sanggup membayar, kalian akan berpotensi dan digiring untuk gali lubang, tutup lubang. Jadi sebaiknya dari sekarang jangan terpengaruh, jangan coba-coba untuk berusaha meminjam uang di pinjaman online. Dan kalau kalian sudah terlanjur meminjam uang di pinjaman online dan terlanjur tidak sanggup bayar, segera gagal bayarkan dan meminta pertolongan sama Allah agar kalian segera diberi solusi terbaik atas segala permasalahan utang piutang kalian di pinjaman online tersebut. Insya Allah dengan pertolongan Allah kalian akan dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya agar kalian bisa melunasi hutang-hutang kalian. Oke, demikian teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.